Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan sejenak bersama ayat mulia pada kali ini kita akan mempelajari ayat yang akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sudah maklum bahwa ayat ini adalah ayat kelima dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang merupakan inti atau induk daripada Al-Quran. Dan inti daripada surat Al-Fatihah itu sendiri terdapat pada ayat yang telah kita bacakan tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini, sampai-sampai Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab dalam 2 jilid yang sangat besar yang diberi nama Madarij As-Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa poin yang dapat kita petik dari ayat ini. Di antaranya yang pertama, domir pada ayat na'budu dan nasta'in semuanya dalam bentuk jamak. Kami menyembah atau kami beribadah dan kami meminta tolong, dan tidak dalam bentuk mufrad, tidak dalam bentuk tunggal. Saya umpamanya, saya menyembah atau saya meminta tolong. Hal ini menunjukkan bahwa agama kita atau ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu tawadu, untuk selalu rendah hati, dan meminta kepada kita untuk selalu bersama, selalu kebersamaan. Seolah-olah dalam doa ini atau dalam bacaan ayat ini atau dalam sholat kita mengikut sertakan semua saudara kita yang beriman, saudara kita yang sholihin, saudara kita yang muttaqin, anak-anak, orang-orang yang lemah, semuanya kita ikutkan dalam permintaan doa kita. Karena saat kita meminta secara bersama-sama itu biasanya lebih dipertimbangkan, biasanya lebih keterima ketimbang kita minta secara sendiri-sendiri. Ketiga, dalam permintaan tolong atau meminta tolong dalam ayat tidak dijelaskan pertolongan apa yang diminta kepada Allah. Ayat hanya mengatakan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, tetapi tidak dijelaskan pertolongan apa atau bentuk pertolongan apa yang diminta. Hal itu menunjukkan bahwa Allah membuka selebar-lebarnya bentuk-bentuk pertolongan yang akan diberikan. Jadi kita diberikan kebebasan untuk meminta apa saja, untuk meminta bantuan atau pertolongan apa saja yang dapat membantu dalam ibadah kita, yang dapat membantu dalam kepentingan kita, kemaslahatan kita, baik dunia kita ataupun akhirat kita, baik kita secara pribadi, keluarga ataupun umat secara keseluruhan. Yang ketiga, domir pada ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in semuanya dalam bentuk domir ghaib, huwa, kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, semuanya dalam bentuk ghaib, jadi domir ghaib. Tetapi pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berpindah dari domir ghaib, huwa atau Allah, kepada domir mukhatab, kepada domir khitab, langsung kepada Allah, engkau. Jadi bukan dia lagi, tetapi engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Hal ini menunjukkan bahwa saking dekatnya antara hamba kepada Tuhannya, saking dekatnya antara hamba yang meminta kepada Allah yang diminta. Tidak ada lagi perantaraan dalam hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dalam ayat didahulukan beribadah dahulu, na'budu, baru meminta tolong, nasta'in. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah itu adalah goyah, ibadah itu adalah tujuan, ibadah itu merupakan target. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sementara minta tolong atau permintaan tolong itu hanya sekedar wasilah saja. Sebagaimana kita berdoa juga merupakan goyah atau tujuan. Sementara
ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah urusan Allah, dan Allah akan mengijabahi doa kita pada waktu dan situasi yang tepat menurut Allah dan bukan menurut kita. Tetapi pada saat kita berdoa itu merupakan suatu tujuan, sudah merupakan suatu target di dalam kita beribadah. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa makna ibadah lebih luas daripada makna meminta tolong. Dan meminta tolong itu sendiri merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima atau yang terakhir, terdapat di dalam ayat terdapat keterkaitan atau hubungan yang sangat erat antara beribadah atau melakukan ibadah dan minta tolong. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang hamba tidak dapat melakukan ibadah, tidak dapat melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah, baik ibadah qalbiyah seperti ibadah hati, niat, atau ibadah lisan, ucapan, atau ibadah anggota badan, semuanya tidak dapat seorang melakukan kecuali ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat menggerakkan hati ini untuk beribadah, lisan ini supaya mengucapkan atau beribadah, atau anggota badan ini diberikan kesehatan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat melakukan ibadah kecuali ada bantuan dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara ibadah dan permintaan tolong. Demikian apa yang dapat kita sampaikan dalam sejenak bersama ayat mulia kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.